Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya adalah Sabitri dari praktikum dari kelas L2 dengan NIM 0801 12824296. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah algoritma pemrograman untuk soal nomor 14. Di mana soalnya yaitu buatlah program untuk melakukan proses bila di input N menggunakan rekursif. Di mana rumusnya I pangkat N plus 2N min 1 plus 3N min 2 dan seterusnya sampai N min 1 lagi N pangkat 1. Contoh inputnya 5 jadi outputnya yaitu I pangkat 5, 2 pangkat 4, 3 pangkat 3, 4 pangkat 2, 5 pangkat 1 dan ditambahkan dari perpangkatannya dan menampilkan hasil akhir. Maaf. Selanjutnya yaitu pada eh, program ini kita memiliki tiga fungsi. Yang pertama itu fungsi main, di mana fungsi main ini dia mendeklarasikan variabel bertipe integer, yaitu variabel n untuk menyimpan input dari pengguna dan variabel hasil untuk menyimpan hasil dari perhitungan. Nah, yang kedua itu meminta input dari pengguna. Dan di mana ketika pengguna telah menginputkan n, selanjutnya maka program membaca input nilai n dari pengguna tersebut. Keempat, dia menghitung hasil dari ekspresi yang diberikan menggunakan fungsi hitung untuk n. Fungsi hitung dari n. Dan menampilkan hasil dari perhitungan. Nah, fungsi hitung dari n. Berarti dia memanggil fungsi hitung. Di mana fungsi hitung ini digunakan untuk menghitung hasil dari ekspresi yang diberikan. Jika i lebih besar dari n, maka hasilnya adalah 0 karena tidak ada lagi suku yang perlu dihitung. Jika i tidak lebih besar dari n, maka hasilnya eh, dari dari fungsi pangkat i n min i ditambah dengan 1. Ditambah dengan hasil dari memanggil dirinya sendiri eh, untuk n i plus 1. Nah, pada fungsi hitung ini dia memanggil fungsi pangkat, di mana fungsi pangkat ini digunakan untuk menghitung nilai pangkat dari suatu bilangan. Nah, jika B adalah 0, maka hasilnya adalah 1, karena A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, jika B adalah 1, maka hasilnya adalah A, karena A pangkat 1 adalah A. Nah, jika B lebih besar dari 1, maka hasilnya adalah A dikali dengan hasil dari pangkat A, B, min 1. Lanjut ke flowchart-nya. Pada flowchart, kita memiliki fungsinya ada tiga juga. Yang pertama fungsi inMind, di mana fungsi inMind dia meminta input n dari pengguna, memproses hasil itu sama dengan fungsi hitung n. Berarti hasil itu diambil dari pemanggilan fungsi hitung. Selanjutnya mengecek kondisi i sama dengan satu untuk n itu untuk memproses untuk memproses setelah satu dua tiga. Selanjutnya mengecek kondisi apakah i besar dari n. Nah, jika i besar dari n maka dia akan mencetak tambah yang berarti fungsi ini digunakan untuk menampilkan sederet bilangan dari satu sampai ke n. Selanjutnya untuk fungsi hitung dia mulai dengan mengecek kondisi apakah i besar dari n. Jika iya dia akan mengembalikan nilai a. Jika tidak dia akan memanggil fungsi pangkat dari i n min 1 ditambah 1 ditambah dengan dirinya sendiri n i ditambah 1. Nah, ketika fungsi pangkat diambil dia mengecek kondisi apakah b sama dengan 0. Jika benar dia akan mengembalikan nilai 1. Nah, jika b sama dengan 1 maka dia akan mengembalikan nilai a. Nah, jika keduanya bernilai false maka dia akan memanggil A dikali dengan dirinya sendiri yaitu AB min 1. Dilanjutkan dengan sedukutnya. Sedukutnya yang pertama dia mendeklarasikan variabel n bertipe integer dan hasil juga bertipe integer. Mulai dengan membaca n dan menginisialisasikan hasil itu diambil dari perpanggilan fungsi hitung untuk n. Melakukan ulangan for i untuk
mencetak sederet angka bilangan dari i dari satu ke n. Selanjutnya dan diiringi dengan tanda plus. Selanjutnya yaitu untuk pernyataan pangkat. Fungsi pangkat, di mana fungsi pangkat ini mengecek apakah oh, fungsi pangkat, apakah B itu sama dengan 0? Jika iya, dia akan mengembalikan nilai pangkat itu dengan 1. Jika tidak, dia mengecek lagi apakah B sama dengan 1. Dan jika iya, dia akan mengembalikan nilai A. Nah, jika kondisi tersebut bukan 0 ataupun 1, B itu merupakan bukan 0 ataupun 1, maka dia akan memanggil fungsi pangkat ini memanggil A dikali dengan dirinya sendiri untuk A B min 1. Nah, selanjutnya untuk kondisi hitung, fungsi hitung di mana dia mengecek apakah ini besar dari n. Jika benar, dia akan mengembalikan nilai 0. Jika tidak, dia akan memanggil dirinya sendiri di mana i n min 1 ditambah dengan 1 ditambah dengan eee, memanggil fungsi pangkat. Nah, dia baru memanggil dirinya sendiri. Selanjutnya untuk plus plus. Ini C++ ya. Dia meminta input dari pengguna untuk n di mana hasilnya sama dengan coba coba aja. Nah, masukkan nilai n. Nah, ketika kita masukkan nilai n-nya adalah 5, seperti yang di contoh tadi, maka dia akan menginisialisasikan bahwa hasil itu sama dengan hitung. Nah, di mana hasil itu akan ditampilkan ke pada terakhir kali. Berarti dia akan memanggil dulu fungsi hitung. Dia mengecek itu diinisialisasikan dengan 1 kan. Nah, dia mengecek apakah 1 besar dari n. Tidak. Berarti dia akan memanggil fungsi pangkat i n min 1 ditambah 1 ditambah dengan dirinya sendiri. Nah, dia kan memanggil fungsi pangkat ya karena i-nya itu i besar dari n itu tidak terpenuhi, maka pada fungsi pangkat eh, mengecek kondisi apakah B itu sama dengan 0, apakah 5 itu sama dengan 0, tidak. Apa 5 itu sama dengan 1 juga tidak. Dia akan mengembalikan nilai A dan dikali dengan dirinya sendiri B min 1. Begitu terus sampai eh, dia menghasilkan hasilnya itu dari I sama dengan 1, I kurang dari N. Nah, I-nya tadi kan sama dengan 1. Nah, 1 pangkat N, 5 dikurang dengan 1 ditambah dengan 2. 5 dikurang 1 ditambah dengan 1. Pangkat 5 berarti. Berarti awalnya adalah 5 pangkat 5. 1 pangkat 5. Nah, mengecek apakah 1 ini kecil dari 5. Iya dong, berarti dia ditambah setelahnya. Berarti 1 pangkat 5 ditambah, kembali lagi I plus plus, I-nya jadi 2. Nah, berarti mengecek lagi apakah I kurang dari sama dengan N. N-nya 5. Iya, maka 2 pangkat 5 dikurang 2 ditambah 1. 5 dikurang 2 tambah 1. 2 pangkat 4 si O tambah. Dan begitu terus hasilnya sampai dia memproses hasil baru memanggil fungsi hitung tadi dan fungsi pangkat. Nah, 1 pangkat 5 tambah 2 pangkat 5 dan seterusnya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya untuk soal nomor 14. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.